Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen pengampu Ibu Triwindi Oktara SPD MPSI. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi usia lanjut, penyesuaian pribadi dan sosial. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Turahma. Di sini saya akan membahas materi yang pertama yang berjudul tentang ciri-ciri usia lanjut. Lansia mengalami penurunan fisik dan psikologis akibat penuaan, seperti penurunan kekuatan otot, fungsi tubuh, serta daya ingat. Faktor motivasi berperan penting, di mana lansia yang tetap termotivasi untuk beraktivitas akan mengalami penurunan fisik yang lebih lambat, sementara yang kurang termotivasi akan mengalami penurunan lebih cepat. Baik teman-teman, materi yang kedua yaitu tugas perkembangan usia lanjut. Tugas perkembangan pada usia lanjut menurut Harlock yang pertama menyesuaikan diri dengan penurunan kapasitas fisik dan mental. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan hidup. Yang ketiga, mencari makna kehidupan. Dan yang keempat, mempertahankan pola hidup memuaskan. Artinya, kita harus menjaga fisik dan emosional. Yang kelima, mencapai kepuasan dalam kehidupan berkeluarga. Yang keenam, beradaptasi dengan kenyataan kematian. Dan yang terakhir, menerima identitas sebagai individu usia lanjut. Materi yang ketiga yaitu penyesuaian diri pada usia lanjut. Penyesuaian ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik, meski menghadapi tantangan fisik yang datang seiring usia. Penyesuaian diri yang perlu dilakukan oleh lansia yaitu yang pertama, lansia harus melakukan olahraga ringan. Yang kedua, menggunakan alat bantu penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, lansia harus menjaga dan merawat kulit secara teratur. Yang keempat, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keenam, mengikuti program imunisasi yang disarankan. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas otak seperti membaca buku dan menulis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Anissa dan saya akan melanjutkan materi keempat. Di sini di materi keempat adalah kita akan membahas mengenai perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Di usia lanjut, umumnya seseorang mengalami perlambatan dan penurunan koordinasi gerakan dibanding saat dia masih muda. Hal ini disebabkan oleh perubahan fisik dan psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Berikut adalah beberapa faktor utamanya. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor penurunan kemampuan mental, dan yang keempat adalah faktor perubahan minat dan motivasi pada lansia. Selanjutnya adalah perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Perubahan dalam kemampuan mental pada usia lanjut adalah bagian alami dari proses penuaan. Meski banyak orang usia lanjut masih mempertahankan kemampuan kognitif yang baik, terdapat beberapa perubahan umum yang biasanya terjadi, seperti melambatnya pemrosesan informasi, penurunan daya ingat, serta berkurangnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Berikut adalah beberapa perubahan mental yang sering dialami oleh lansia. Yang pertama adalah penurunan kecepatan pemrosesan informasi, yang kedua penurunan daya ingat, yang ketiga penurunan kemampuan memusatkan perhatian, yang keempat penurunan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir adalah penurunan fungsi eksekutif. Bagian berikutnya adalah perubahan minat pada usia lanjut. Perubahan minat pada usia lanjut adalah bagian dari proses adaptasi kehidupan yang wajar.
Seiring bertambahnya usia, perubahan fisik, kesehatan, dan kondisi keuangan dapat mempengaruhi minat dan keinginan individu. Penyesuaian minat ini sangat penting untuk beradaptasi dengan situasi baru dan meningkatkan kepuasan serta kualitas hidup. Individu yang terbuka terhadap perubahan minat cenderung lebih sukses beradaptasi dan merasa lebih puas dengan kehidupannya. Penyesuaian ini memungkinkan individu untuk terus merasa berarti dan terhubung dengan lingkungan sekitar, serta menjaga keseimbangan mental, fisik, dan sosial mereka. Berikutnya adalah materi yang terakhir, yaitu bahaya penyesuaian pribadi dan sosial pada usia lanjut. Masalah ini memiliki banyak penyebab, termasuk menurunnya kesehatan fisik, perubahan kesehatan mental akibat penuaan, kebutuhan akan dukungan psikososial, dan stres psikologis. Penting untuk memberikan dukungan emosional dan sosial kepada lansia agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. Berbagai masalah dengan kepuasan diri mungkin timbul sebagai akibat dari hilangnya kemampuan fisik dan mental yang rentan dialami oleh individu lansia seiring bertambahnya usia. Berikut adalah beberapa masalah kesehatan fisik dan mental yang sering terjadi. Yang pertama ada masalah kesehatan. Penurunan kesehatan dapat memperburuk kondisi fisik lansia, meningkatkan risiko penyakit kronis, dan mengurangi kualitas hidup mereka. Yang kedua adalah depresi dan kecemasan. Rasa kesepian dan ketidakberdayaan dapat memicu depresi yang lebih dalam, mengganggu kesejahteraan mental lansia. Kemudian yang terakhir adalah isolasi sosial. Ketidakmampuan untuk membangun hubungan sosial yang baru atau mempertahankan hubungan yang ada dapat membuat lansia semakin merasa terisolasi. Baiklah teman-teman, kami sudah memaparkan semua materi yang ada di dalam psikologi perkembangan usia lanjut, penyesuaian pribadi dan sosial. Dan dengan begitu, di sini kami akan pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan kritik dan saran untuk video ini. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.